Nih. Tuh, 2, 4. Ini tomat cherry. Oh. Cantik banget warnanya, guys. Seger. Wow. Oh my god. Cobain satu dulu. Kalau gini tuh malah rasanya dominan ke yogurt ketimbang rasa si tomatnya. Punya nasi sisa di rumah, jangan dibuang, mending kalian bikin ini aja. Rebus nasi pakai teri, tambahin juga bawang putih. Habis itu chopper sampai benar-benar halus. Pindahkan ke wadah, campur dengan tepung terigu, diaduk sampai rata. Jangan lupa tambahin juga garam dan kaldu bubuk. Aku juga tambahin tepung tapioka, bertahap aja. Lanjut kocok telur buat toppingnya nanti ya. Aku bikin 2 versi, ada yang panjang seperti ini dan yang bulat aku bolongin pakai jari. Habis itu diisi pakai telur. Tinggal ditutup rapat aja. Habis itu aku rebus pakai air yang udah dikasih minyak sedikit. Ini tujuannya supaya nggak lengket ya guys. Buat kuah cukonya tuh aku pakai gula merah sama asam jawa. Juga ini aku chopper bawang putih, rawit hijau, rawit merah. Dua-duanya dicampur. Abis itu jangan lupa tambahin garam sama kaldu bubuk. Terakhir tinggal digoreng aja supaya crispy. Ini dia pempek pakai nasi sisa. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Gila enak banget. Ini nggak kalah enak. Cobain deh. Kalau kelihatannya gampang sih, tapi nggak tahu ya hasilnya gimana. Tim dulu coklat sampai benar-benar meleleh. Balon yang udah ditiup tinggal dicemplungin aja ke coklat. Biar nggak polos-polos banget, aku baluri meses. Dan ya tinggal didiemin aja atau didinginkan di kulkas. By the way, sambil nunggu coklatnya keras, aku mau lanjutin film aku tadi deh. Aku tuh paling suka kalau berkegiatan di siang hari tuh nonton short film. Karena durasinya nggak lama, terus dramanya dapet banget. Aku iseng download aplikasi Melolo, dan please, ini seru banget. Genre dramanya banyak, aplikasinya gratis dan bisa nonton di mana dan kapan aja. FYI, downloadnya juga gampang banget. Klik tombol kiri bawah dan download Melolo buat nonton gratis semua dramanya. Oke, next waktunya pecahin balon. Please, ini tidak segampang ekspektasi. Pas ditarik itu lengket banget. Aku nggak tahu ini salah di balonnya atau di coklatnya. Dengan penuh hati-hati, akhirnya jadi. Cuma ya gini hasilnya guys. Masih bisa dipakai lah ya. Aku jadiin mangkok ice cream, terus aku kasih topping deh. Gemesnya. Harusnya ini tuh bulat sempurna. Tapi karena susah banget. Buat stok cemilan lebaran, aku baru aja check out. Ini 30 ribuan. Sebenarnya tuh dapat 4, cuma dapat free lagi 1 pack kayak gini. Jadi total 30 ribuan dapat 5. Ini banyak banget, isi satuannya udah dapat berapa ya? Satu pack ini isi 10 dan aku dapat 5 pack harga 30 ribuan. Jadi ada 3 varian, ada yang varian strawberry, varian blueberry. Nah ini kalau kalian perhatiin dia ada 2 lapis, dia ada gula merah di bawahnya plus puding mangga. Nah jujur aku paling suka nih puding yang rasanya nggak begitu manis. Enak banget. Ini yang varian strawberry. Jiggly banget. Suka banget, manisnya pas. Tuing. Ih gemes. 1, 2, 3. Apa? Ih lucu banget. FOMO banget. Sebenarnya aku penasaran banget sama mega boxnya dan ternyata aku dikirimin langsung sama si Just Fluff ini. Oh, bisanya banyak. Oh, ini namanya itu Pups. Marshmallow bentukannya tuh kayak pup guys. Tapi tenang aja, ini low sugar. Nih yang pink itu varian Pinky Winky. Rasa leci plus ada rasa asam manisnya gitu. Next, cobain yang varian kiwi. Ini tuh marshmallow yang dibaluri gula, jadi ada sensasi kris-kris gitu pasti makan. Ini Just Fluffy Nugget tuh. Oh, kayak gini. Cobain. Kayak wafer gitu ya.
dalamnya ada kacang gitu. Gemes banget. Nah ini tuh jenis marshmallow rendah gula. Cobain. Oke, next kita cobain marshmallow fluff. Itu jenis marshmallow selai gitu. Ini makin lama Just Fluff makin ada aja ya idenya. Ini ada 2 varian ya. Berberry Pink Fluff, Bombadillo Crocodilo Fluff. Bener gak sih bacanya? Ini kalau petunjuknya harus diamin dulu 2 jam di kulkas. Tapi aku udah penasaran guys. Bisa dimakan pakai ice cream, makan pakai snack gitu, cocok banget. Asam manis. Enak. Nah, ini dia, aku kepo banget. Ini katanya rasanya bener-bener asam banget. Jujur aku takut sih karena banyak yang review katanya asam banget. Asam kecut asam. Siapa sangka puding bisa dijadiin birthday cake. Let's go, temenin aku bikin. Karena lagi hektik banget tapi diharuskan untuk bikin birthday cake. Jadi aku ngide aja bikin birthday cake-nya pakai puding. Sat-sat banget. Ini aku lagi pakai puding susu Nutrijel Premium yang varian Korean strawberry. Karena ini udah ada kandungan gula dan susu, jadi nggak perlu tambahan bahan lainnya. Tinggal ditambahin air dan dimasak. Tambahin juga topping buah-buahan. Aku pakai jeruk, strawberry, sama mangga. Praktis banget dan hasilnya secakep ini. Super hati-hati untuk tata toppingnya. Dan yang paling aku suka, ini nggak bikin bosan karena variannya beragam. Ada varian coklat, mangga, karamel, dan masih banyak lagi. Dan favorite aku yang Korean strawberry. Dan ya, jadi ini solusi buat teman-teman yang pengen bikin birthday cake yang simple, praktis. Udah cuma pakai 3 bahan, harganya terjangkau, dan cuma tinggal ditambahin air aja. Puding Nutrijel ini juga udah tersedia di mana-mana. Enak banget. Please guys, ini rasa stroberinya enak banget. Asam manis. Tunggu apa lagi? Cobain deh. Kelihatannya gampang, jadi aku mau coba bikin. Ini aku udah siapin 1 buah melon. Step pertama kita ambil dulu daging melonnya. Lanjut potong strawberry dan bikin whipped cream. Nah buat isin melonnya juga zigzag nih, ada whipped cream, terus ada pakai roti tawar, melon, strawberry. Ini tinggal diisi sampai full aja. Abis itu tutup lagi deh. Jujur aku kurang puas sama hasilnya, kayaknya next aku mau bikin lagi deh. Tapi oke lah ya. Bismillah, cobain. Tapi kalau buat rasa nggak usah diraguin lagi ya. Kebetulan ini jenis krim yang nggak bikin enak, apalagi dimakan sama buah-buahan dan roti tawar. Enak banget. Absen dulu siapa yang sering makan siang di sini. Sumpah enak. Hai guys, hari ini kita akan makan siang di salah satu tempat makan di Kota Padang. Ini lokasinya di dekat Arau dan ikoniknya di sini ikan bakar. Cobain yuk. Aku lagi di Warminto Dreams Fishing Club. Ini tempatnya PW dan estetik banget sih menurutku. Karena di sini teman-teman bisa makan sambil liatin view yang cantik kayak gini. Ditambah lagi dengan menu-menu ikannya yang lengkap dan pastinya fresh. Nah guys, ini dia nih, aku pesen tuh ikan bakar sama udang. Tips buat teman-teman yang mau makan siang dengan menu yang lengkap di sini, wajib datang sebelum jam 12 siang ya. Aku datang setelah jam makan siang, jadi menu-menunya udah lumayan pada habis. Banyak. Tapi guys, sayang banget hari ini tidak ada ikan bakar yang besar-besar itu, jadi pakai ikan kerapu. Ini kalau misalkan untuk fresh si ikannya tuh fresh banget dia. Tapi karena aku suka bumbu yang pedes-pedes gitu ya, kalau ini tuh dominan rasa manis, aku kasih rating di 8/10. Tidak terskip, ini gulai kepala ikan. Lembut banget. Yang mau cobain lokasinya di Jalan Batang Aro dekat Jembatan Gantung. Entah kenapa makanan yang dibikin sendiri itu pasti jauh lebih enak. Ada yang sama. Oke guys, hari ini kita bakal masak makanan khas Sumatera Barat lagi. Pasti tahu lah ya, namanya itu ayam pop. Ayamnya kita masak dulu pakai bahan-bahan yang aku ketik di sini. Dan untuk cabenya kalian bisa chopper aja semua bahan-bahannya, habis itu ditumis, terus tambahin santan, tambahin air sedikit dan seasoningnya juga. Si ayamnya tadi tinggal kalian tambahin santan sedikit sama tepung terigu. Ini supaya teksturnya itu lebih kental aja guys. Kuahnya aku saring supaya hasilnya lebih halus. Habis itu baru masak pucuk ubinya. So ini dia ayam popnya. Langsung aja kita cobain.
Ayamnya lembut, juicy banget, dipadu sama si kuahnya ini. Kuahnya pedas gurih gitu, dan ayamnya ini juga udah berbumbu banget. Kebayang gak sih bakal seenak apa? Resep yang satu ini kalian wajib coba. Menurut kalian ini semangka? Challenge bikin mochi bentukannya mirip semangka. Kita mulai dulu dari bikin adonan kulit semangkanya. Bahannya itu aku pakai tepung ketan, maizena, garam, sama susu full cream. Aku juga tambahin minyak, abis itu baru ditutup pakai wrapping. Nah kalau udah tinggal kalian tusuk aja pakai lidi dan dikukus. Next untuk isiannya tuh aku cuma pakai whipped cream, choco chip, sama pewarna. Aku nggak dapet pewarna merah jadi ya udah seadanya aja warna pink guys. Adonan yang udah dikukus kalian bisa pindahkan untuk nantinya kita ulenin dan nanti kita bentuk satu persatu. Baru deh tambahin isinya sama whipped cream yang udah kita bikin tadi. Terakhir bisa kalian baluri juga pakai tepung maizena supaya nggak lengket. Supaya lebih mirip semangka, ini aku pakai pewarna hijau untuk bikin motif semangkanya. Dan ya jadi. Nah guys, ini dia hasilnya. Sebenarnya aku kurang pede sama bentukannya karena ini mirip apa? Coba dibilang mirip semangka juga enggak. Tapi so far ini buat rasanya oke lah. Punya Cobain banget. Riko. Ini buat kalian yang di rumahnya masih ada daging kurban, mending ikutin aku. Hari ini aku mau bikin steak. Let's go. Karena bosan gak sih sama menu daging kurban yang itu mulu? Hari ini aku mau coba bikin steak. Setelah dagingnya dipotong, tinggal ditambahin aja bahan-bahan yang aku ketik di sini. Tambahannya ini aku potong-potong kentang, wortel, buncis, dan tambahin jagung juga. Panggang daging sekalian aku juga rebus kentang. Akhirnya aku tuh punya 3-in-1 hotpot barbecue grill dan goreng multi cooker. Dari dulu tuh pengen banget ini karena masak tuh lebih praktis. Dan ini dari listrik jadi bisa dibawa kemana aja. Oh ya, ini dagingnya aku tambahin margarin dan bawang putih ya. Nah, untuk kontrol suhunya sendiri terpisah, jadi bisa disesuaikan dengan pilihan suhu yang kalian mau. Dan yang aku suka ini tuh pakai granite marble, jadi anti gores, matang merata, tahan lama, dan aman bagi tubuh. Untuk bahan-bahan saus barbeque-nya juga aku ketik di sini ya. Dan bisa dilihat barang dari Clover Touch ini bisa barbeque, hotpot, menggoreng, sampai menumis juga. Nah, ini dia udah jadi steak ala rumahan. Cobain Riko. Cireng, cipuk, cilok, cimol. Nih ada lagi olahan aci namanya cimi. Aci pakai mie. Ada-ada aja emang. Terakhir kali aku bikin itu cipuk. Nah bedanya cuma di mie dan kerupuk aja guys. Setelah bikin adonan aci, aku mau tumbuk-tumbuk dulu mie-nya. Jangan sampai halus banget ya. Nah adonan acinya bisa kalian baluri mie. Next step kita bikin sausnya. Aku pakai bubuk barbeque, bubuk cabai, saus sambal, sama sedikit air. Aci yang dibaluri mie tadi udah ngeset, tinggal kalian goreng aja di api kecil ya. Tuang sausnya jadi. Nggak tahu sekte mana ya, tapi katanya makan mie gelas enaknya itu celupin ke kuahnya. Hari ini tuh aku mau cobain mie gelas rasa kari ayam. Harganya 1.000, masih 1.000 ya, dari zaman aku kecil sampai sekarang harga mie gelas emang 1.000. Yummy. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ya beda-beda sensasi aja kali ya. Buat temen-temen yang bosan makan mie gitu-gitu aja boleh sih dicoba. Dendeng batoko, makanan khas Bukit Tinggi. Iris daging sapi, baru next kita bikin bumbunya nih. Semua bahan-bahan udah aku ketik, tinggal dihalusin aja. Abis itu direbus. Tambahin juga daun salam sama serai. Nah kalau udah matang bisa didiamin di kulkas kurang lebih 1 hari supaya meresap sempurna. Besoknya itu aku lanjut bikin bahan baladonya. Aku rebus cabai keriting, tumbuk daging, abis itu digoreng deh. Pastinya nggak lengkap kalau nggak pakai jengkol. Cabai dan bawang yang udah direbus tinggal kalian ulek aja. Mulai tiba-tiba kameramen saya ini juga pengen ngulek. Nextnya tumis bawang merah, tambahin cabe, masukin asam jawa dan air rebusan daging. Jangan lupa seasoningnya juga ya. Nih asli wangi banget. Tangnya. Mari makan guys. Bismillah. Pakai cabai, pakai dagingnya. Ini salah satu menu daging kurban yang bisa kalian coba. So, tunggu apa lagi? Recook sekarang juga.
Setiap lihat kakaknya masak tuh pasti rasanya tuh gampang banget guys. Hari ini aku mau coba recook salah satu menunya pakai 2 bahan aja, semangka sama keju. Semangkanya itu diiris pakai alat kupas. Harus sabar dan ekstra hati-hati sih. Walaupun hasilnya tidak begitu sempurna tapi masih bisa dipakai. Kejunya dibaluti pakai semangka dan jadi. Aku suka banget. Semangkanya seger, kejunya gurih banget.